Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2272 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop panggilan Yehezkiel, demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka, walaupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat, sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita sudah masuk kitab Yehezkiel. Haleluya. Nabi Yehezkiel ini sebelumnya menjabat seorang imam. Yehezkiel dipanggil Tuhan menjadi nabi bagi Israel waktu itu. Yehezkiel berada di tepi sungai Kebar. Tugas Nabi Yehezkiel ialah menjelaskan alasan terjadinya penawanan, menubuatkan kejatuhan Yerusalem, membawa umat yang terbuang itu kembali kepada Allah, dan memberikan mereka harapan baru melalui janji-janji Allah tentang pemulihan Israel. Haleluya. Itu adalah tugas Nabi Yehezkiel untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari pasal 2 ini tentang panggilan Yehezkiel. Saya mencatat ada 3 hal dalam kebenaran firman Tuhan yang
Tuhan mau sampaikan kepada Yeskiel dan tentunya kepada kita semua umat Tuhan. Amin. Yang pertama saudara, panggilan Tuhan itu pasti spesifik. Saya bilang begini, panggilan Tuhan itu kan dua. Panggilan Tuhan untuk melayani, dan yang kedua panggilan Tuhan untuk menghadap. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua umat Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya percaya saudara pasti diselamatkan. Amin. Itu adalah panggilan khusus, saudara. Nah, panggilan untuk melayani Tuhan itu adalah panggilan spesial. Amin. Dan saudara, saya tangkap di sini bahwa panggilan Tuhan kepada hamba Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan itu adalah panggilan Tuhan yang spesifik. Karena itu bukan panggilan umum, panggilan secara pribadi. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah dipanggil Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan, tapi saudara tidak meresponnya, hati-hati saudara. Jangan-jangan nanti dipanggil Tuhan nanti. Saudara, mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, saya gak dengar suara Tuhan panggil saya untuk melayani, untuk jadi ini dan itu, jadi majelis atau jadi pelayan Tuhan, pendeta dan sebagainya. Saya gak dengar. Jadi bagaimana saya tahu Tuhan memanggil saya atau tidak? Nah, saya percaya saudara, ketika kita ada dorongan yang kuat untuk terjun dalam pelayanan, itu pasti dorongan dari Tuhan supaya saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Yang berikut saudara yang saya tangkap, orang yang dipanggil melayani, orang yang sudah dinasarkan. Saudara suka atau tidak suka, kalau orang tua saudara sudah menasarkan saudara jadi hamba Tuhan, saudara gak bisa menghindar. Saudara harus menjawab nasar orang tua saudara. Dan yang berikut saudara, yang saya tangkap, orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan adalah orang yang mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Terus dia menangkap pesan supaya dia terlibat dalam pekerjaan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Jadi orang itu terus dibayang-bayangi firman Tuhan, suara Tuhan, untuk dia terjun dalam pekerjaan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Orang itu dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak merasa ada 3 hal itu dalam diri saudara, berarti saudara tidak dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara mungkin hanya dipanggil untuk jadi jemaat saja. Nah, saudara, saya percaya kalau kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab untuk menyediakan segala apa yang kita butuhkan, segala apa yang kita perlukan. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, saya gak bisa ini, saya gak bisa itu. Saudara, saya mau bilang, dulu juga saya melayani, saya gak bisa apa-apa. Saya berdoa hanya tahu doa Bapa kami, saya gak pinter merangkai kata-kata di dalam berdoa, saya gak bisa. Apalagi khotbah. Kita belum diajar tentang ilmu berkhotbah waktu itu, belum. Tapi saya belajar taat saja, merespon panggilan Tuhan, dan betul, Tuhan memperlengkapi. Amin. Efesus 4 ayat 11 dan ayat 12 berkata begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Di saat kita merespon panggilan Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Saudara, Tuhan yang bertanggung jawab untuk memperlengkapi saudara dari yang tidak bisa menjadi bisa. Asal belajar saja merespon panggilan Tuhan dengan penuh ketaatan dan kerendahan hati. Saudara, kenapa hamba Tuhan harus belajar taat dan rendah hati? Karena kalau kita nggak taat, kita tidak rendah hati, kita tidak akan dipakai Tuhan. Dan sangat sulit untuk Tuhan memperlengkapi saudara kalau saudara masih kepala batu. Kalau saudara rendah hati mau belajar, pasti bisa. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dari panggilan Yeskiel ini kita belajar bahwa panggilan Tuhan itu secara spesifik, personal. Tuhan memanggil di antara mungkin 10 atau 100 orang, ada yang Tuhan panggil untuk menjadi gembala, untuk menjadi pendeta, untuk menjadi majelis. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak semua orang dipanggil Tuhan untuk menjadi pendeta, iya kan? Nah, kalau semua dipanggil jadi pendeta, lalu jemaat siapa? Jadi ada yang memang Tuhan panggil untuk menjadi pemimpin di antara 10 orang, 50 orang, 100 orang. Mereka dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, seorang hamba Tuhan, dia harus siap diutus kemanapun Tuhan suruh. Kemanapun Tuhan perintahkan dia untuk pergi, dia harus pergi. Amin. Nah saudara, kalau kita melihat di ayat 3 di sana dikatakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari panggilan Yeskiel ini kita belajar bahwa seorang hamba Tuhan tidak boleh pilih-pilih pelayanan. Amin. Tidak boleh pilih-pilih, oh saya hanya mau di kota saja. Saya nggak mau kalau di desa, apalagi yang masuk-masuk hutan. Nah, saudara, belajar dari firman Tuhan bahwa kemanapun diperintahkan atau diutus oleh Tuhan, hamba Tuhan harus siap pergi. Amin. Sebagai respon panggilan Tuhan kepada dirinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Ada banyak orang sudah dipanggil Tuhan, sudah diutus Tuhan di satu tempat, tapi dia mulai melarikan diri dengan alasan menikahlah, wah saya enggak pas dengan orang-orang di sini dan sebagainya, saudara. Supaya apa? Supaya mau menghindar dari utusan Tuhan di tempat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemanapun Tuhan utus kita, Tuhan yang akan bertanggung jawab akan hidup. Kalau Tuhan utus saudara di satu tempat, layani Tuhan sampai saudara melihat mujizat Tuhan, kuasa Allah melawat seluruh penduduk di mana saudara diutus. Dari mereka yang tadinya tidak percaya Tuhan, sampai akhirnya mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka semua diselamatkan. Nah, kalau saudara lari dari panggilan Tuhan, saudara akan mengalami sama seperti yang dialami Yunus. Lari dari panggilan, apa yang terjadi? Jadi biang masalah. Di mana ada dia, ada masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah panggil saudara, jangan main-main saudara. Kalau Tuhan sudah tempatkan saudara di satu tempat, saudara mau menghindar, Tuhan tahu isi hatimu. Jadi jangan banyak alasan saudara. Tuhan tahu motif dan modus kita. Tuhan tahu. Mungkin kelihatannya, wah ini sangat natural sekali alasan ini. Tapi Tuhan tahu isi hatimu. Kalau saudara melarikan diri dari pelayanan,
saudara akan berhadapan dengan yang mengutus. Sampai kapanpun saudara akan disebut orang yang tidak taat, orang yang melarikan diri dari tugas panggilan Tuhan. Saudara, ada berapa banyak orang yang akhirnya menyesali apa yang mereka lakukan. Banyak sekali orang bersaksi, saudara, kepada saya. Mereka menceritakan tentang apa yang terjadi dengan mereka ketika mereka lari dari panggilan Tuhan. Ada yang dipanggil jadi majelis, melarikan diri, datang ke Bali, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Setelah dia melarikan diri itu, mulai terjadi masalah. Sakit penyakit dia alami, sampai saudara buang air, darah, dan sangat-sangat mengerikan. Dan dia datang kepada saya berdoa, dia bilang, Pak Pendeta, saya rindu melayani. Saya tadinya dipanggil untuk menjadi majelis, tapi saya lari datang ke Bali dan saya mengalami sakit ini. Kita doakan saudara, kita kasih dia kesempatan untuk melayani, sembuh. Dan setelah dia sudah pulih total saudara, kita juga memperlengkapi dia, mengundang dia setiap minggu untuk hadir dalam pembekalan majelis supaya dia diperlengkapi. Di saat dia pulang, dia bisa melayani Tuhan lebih maksimal lagi. Dan betul saudara, mujizat Tuhan terjadi. Dia pulang saudara, dia menjadi majelis yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah saudara, itu panggilan majelis, apalagi kalau saudara dipanggil, diutus di tempat itu dan melarikan diri. Oh bahaya saudara, bahaya. Banyak saya dengar kesaksian orang secara langsung, banyak yang menyesal melarikan diri dari panggilan Tuhan. Akhirnya mereka sendiri menderita. Karena apa? Tidak taat pada perintah Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan harus siap diutus kemanapun Tuhan perintahkan. Dan setia sampai mati. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, seorang hamba Tuhan itu tidak boleh takut. Tidak boleh takut pada ancaman di daerah di mana kita ditempatkan. Kita tidak boleh takut dengan orang-orang di situ. Mungkin saudara mendengar, oh di sini ada orang kuat, ada orang yang berilmu tinggi, dan dia sangat ditakuti oleh masyarakat di tempat itu. Saudara dengar ini baik-baik. Masyarakat di daerah itu mungkin boleh takut dengan orang kuat itu, tapi saudara sebagai hamba Tuhan tidak boleh takut kepada orang-orang kuat itu. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Haleluya. Saudara juga gak perlu takut berhadapan dengan orang-orang yang suka memberontak itu. Gak perlu takut saudara. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, kalau mereka pelayanan di gereja lokal, apalagi yang baru dimutasi saudara, jemaat tes mental saudara. Mereka menunjukkan mimik muka yang tidak terima, padahal mereka mau uji mental pelayan Tuhan pada saat itu. Nah, ketika ada hamba Tuhan baru ditempatkan di situ melihat muka-muka dingin dari jemaat di gereja yang dia layani, saudara, dia mulai tawar hati, mulai meragukan panggilan Tuhan. Kenapa Tuhan utus di sini? Mungkin bukan di sini dan lain sebagainya. Dan mulai punya niat mau pindah karena ketakutan, saudara. Nah, saudara, saya mau bilang, seorang hamba Tuhan itu gak perlu takut. Sebab Tuhan Allah yang Maha Kuasa menyertai kita. Gak perlu takut. Yang harus kita takuti adalah takutlah akan Tuhan. Kita harus takut kalau kita tidak melaksanakan misi Tuhan dengan baik. Misi Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kita, ya kita harus melayani. Nah, di saat kita tidak melayani umat Tuhan, misi kita gagal. Kalau misi kita gagal, maka kita akan kena akibatnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dipanggil Tuhan, melayani Tuhan di suku-suku terasing, di pedalaman-pedalaman,
Di daerah-daerah di mana saudara melayani orang-orang mayoritas yang sangat radikal, saudara nggak perlu takut. Sebab Tuhan menyertai saudara. Saudara cukup diam saja, pegang firman Tuhan. Tuhan yang berperang ganti saudara. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari panggilan Yehezkiel. Yang pertama, panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Itu panggilan Tuhan secara personal, spesifik kepada pribadi. Dan tidak semua orang dipanggil Tuhan untuk menjadi pendeta. Tidak semua orang menjadi pelayan Tuhan, majelis, penginjil, dan lain sebagainya. Tapi saya percaya panggilan Tuhan itu spesifik, secara personal. Yang kedua, seorang hamba Tuhan harus siap diutus kemanapun Tuhan perintahkan dia. Yang ketiga, seorang hamba Tuhan, dia tidak perlu takut. Dia tidak usah khawatir akan kehidupannya. Tuhan yang bertanggung jawab akan hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, sumber segala berkat. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.